Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, atas berbagai macam nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan yang mana amalan ini sungguh sangat luar biasa. Dan amalan ini sungguh bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang di mata manusia itu suatu amalan yang biasa-biasa saja. Yang mana amalan ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ada orang yang ketika sampai ajalnya dia minta tangguh sama Allah. Dia minta tunda kematiannya apa? Untuk apa? Untuk mengerjakan amalan itu. Dan amalan tersebut adalah amalan sedekah. Dan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat ke-10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10 tadi, Allah perintahkan kita untuk berinfak, wa anfiqu mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami berikan rizki kepada kalian. Min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian. Sehingga dia berkata fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tangguh sebentar kematian saya ya Allah. Untuk apa? Fa as-saddaqa, agar aku bisa bersedekah. Wa akum minas solihin, dan aku bisa mengerjakan amal soleh. Dan tentu jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan sedekah, padahal sedekah juga bagian daripada amal soleh? Tentu menunjukkan keutamaan amalan tersebut.
Bahkan dia minta tangguh secara khusus kepada Allah untuk apa? Untuk bersedekah. Dan juga Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, "Idza mata ibnu Adam," ketika meninggal seorang anak Adam, terputus semua amal kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah sadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang telah diinfakkan selama dia hidup, pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Maka oleh karena itu jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak keutamaan daripada amalan sedekah. Bahkan tidak hanya itu, pahala-pahala kita pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang khatib bacakan tadi, innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang laki-laki yang gemar bersedekah, begitu pula dengan orang perempuan yang gemar bersedekah, wa aqradullaha qardan hasana, lalu dia memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahum, maka Allah gandakan pahalanya, walahum ajrun karim, dan baginya pahala yang banyak. Dan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu, bahkan keutamaan kita bersedekah, tentu kita terhindar dari 70 macam keburukan-keburukan. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, as-sadaqah tasuddu sab'ina baban minas-su', bahwasanya ketika kita bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala akan menutup 70 pintu daripada keburukan-keburukan. Bahkan tidak hanya itu jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang terkena penyakit, kalau ada di antara kita yang merasakan sakit, maka Rasulullah mengajurkan tadawu, obatilah mardakum, orang yang sakit di antara kalian, bis sadaqah, dengan sedekah. Dan tidak hanya itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya keutamaan sedekah itu kita dapatkan untuk dunia kita, bahkan di hari akhir nanti Rasulullah SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari akhir nanti ketika kita semua dihalau di padang mahsyar, matahari sangat dekat dengan kepala kita. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ada orang yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada orang yang keringatnya sampai ke betisnya, ada orang yang keringatnya di padang mahsyar ketika itu sampai ke pinggangnya, sampai ke dadanya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Tapi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 7 golongan yang mendapatkan payung di hari akhir nanti. Mereka tidak merasakan sama sekali kepanasan ketika di padang mahsyar. Mereka mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dari 7 golongan tersebut adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang gemar bersedekah, yang mana ketika dia bersedekah itu penuh dengan keikhlasan, dan dia tidak menyebut-nyebutkan pemberiannya tersebut, sehingga apa yang diberikan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ini menunjukkan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan seseorang di dalam bersedekah. Maka dia akan mendapatkan naungan di hari akhir nanti. Oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak keutamaan-keutamaan sedekah. Dan ini bisa kita praktekkan dalam kondisi kita pada hari ini. Tatkala ada di antara kita yang di masa pandemi seperti ini, ada orang yang putus pekerjaannya, ada orang yang kehilangan pekerjaannya, maka bagi orang-orang yang diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan-kebaikan dengan harta yang telah Allah amanahkan kepada kita. Kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, kita bantu tetangga kita yang membutuhkan uluran tangan. Dan ini merupakan ciri-ciri ketakwaan kita kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah suruh kita bersegera menuju kepada ampunan Allah
yang mana Allah telah mempersiapkan syurga seluas langit dan bumi. Untuk siapa Allah persiapkan? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa di dalam ayat ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri-cirinya adalah orang-orang yang gemar membantu orang lain. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang membutuhkan bantuan, dia segera bantu. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang membutuhkan uluran tangannya, dia segera bantu, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Lalu kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya hanya punya kemampuan 5.000 rupiah, enggak masalah. Ustaz, saya hanya punya kemampuan 2.000 rupiah, enggak masalah. Karena Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita anggap remeh sekecil apapun daripada suatu kebaikan yang kita lakukan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan kita untuk terus fastabiqul khairat, untuk terus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Dan bagaimana dahulu para sahabat Rasulullah SAW, mereka terus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Bahkan ada sahabat yang ketika itu diberikan kekurangan harta, iri dan mengadu kepada Rasulullah tentang orang-orang yang diberikan kelebihan harta, yang mana hartanya itu mereka bisa beribadah, yang mana dengan hartanya itu mereka bisa bersedekah dan lain sebagainya. Ketika itu datang salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ashabud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, enak sekali orang kaya itu, mereka sudah borong pahala-pahala semua. Kenapa demikian? Tanya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli ya Rasulullah. Mereka salat sebagaimana kami ini salat ya Rasulullah. Kami yang diberikan kekurangan harta ini salat ke masjid, mereka orang kaya pun salat ke masjid. Kami yang diberikan kekurangan harta ini salat tahajud di rumah, mereka juga salat tahajud di rumah mereka. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa juga ya Rasulullah. Kami puasa Senin Kamis, mereka juga puasa Senin Kamis. Tapi mereka punya kelebihan harta, yang mana dengan harta itu mereka bisa sedekahkan. Walaysa lana malun natasaddaqu bihi, dan kami ini enggak punya harta yang bisa kami sedekahkan. Maka ini bagaimana ya Rasulullah? Ini menunjukkan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para sahabat dulu mereka berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Sehingga kalau ada yang bertanya apakah kita boleh iri kepada orang yang kaya, tentu kita lihat dulu orang kaya yang bagaimana. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fisnatain. Kita tidak boleh iri, kita tidak boleh hasad, kecuali pada dua kondisi saja, pada dua tempat saja. Yang pertama, rajulun atahu Allahu Qur'anan wa huwa yaqra'u ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang diberikan kecintaan terhadap Al-Quran, yang mana dia senantiasa membaca Al-Quran di waktu pagi dan di waktu petang. Kalau kita ada melihat orang seperti itu, kita boleh iri dalam hal berbuat kebaikan. Sehingga kita bertanya, ya Allah, kapan saya pegang Al-Quran? Kapan saya terakhir baca Al-Quran? Yang kedua, kata Rasulullah SAW, rajulun atahu Allahu malan. Seseorang yang diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang mana dengan hartanya itu dia gemar bersedekah di waktu pagi dan di waktu petang. Maka kalau kita melihat ada orang kaya seperti itu, kita boleh iri dalam hal berbuat kebaikan-kebaikan, sebagaimana para sahabat tadi mengadu dan curhat kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Lalu apa solusi yang Rasulullah berikan kepada sahabat yang datang tadi? Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, bukankah telah kuberitahukan kepadamu, inna likulli tasbihatin sedekah. Setiap tasbih yang kalian bacakan itu, subhanallah, subhanallah, itu juga sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap bacaan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, juga sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap bacaan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap bacaan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, juga sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah. Kita suruh orang berbuat kebaikan-kebaikan juga sedekah. Wan nahyu anil munkari sedekah. Sebaliknya ketika kita cegah orang berbuat mungkar juga sedekah. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak wasilah-wasilah dalam rangka kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Kita yang enggak mampu
bersedekah dengan harta kita, maka banyaklah berbuat baik, dan kita ajak orang lain untuk berbuat baik, ini juga sedekah. Oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir tentu saja ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, yaqulul abd, anak Adam itu akan berkata, mali mali mali, hartaku hartaku dan hartaku. Lalu Rasulullah mengatakan, dan tidaklah harta kalian melainkan ada 3 macam. Apa yang kalian makan itu akan habis. Apa yang kalian pakai daripada pakaian yang indah lama-lama akan lapuk, akan lesuh. Apa yang kita simpan itu belum tentu jadi milik kita. Terkadang ada orang yang berbangga-bangga dia punya buku tabungannya sekian miliar, ratusan juta dan lain sebagainya, itu belum tentu jadi milik kita. Kalau Allah tarik nyawa kita pada hari ini, tentu itu akan diperbutkan oleh para ahli warisnya. Tapi apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, apa yang kita infakkan di jalan Allah, itu yang akan kekal, yang akan menemani kita di hari akhir nanti. Mudah-mudahan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita banyak-banyak bersedekah, ini menjadi asbab kita memperoleh kebaikan-kebaikan, dan pada akhirnya insya-Allah ketika kita banyak-banyak bersedekah, tentu kita akan diwafatkan dalam keadaan terbaik pula, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.